Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro yang lokasinya pas di kaki pegunungan Argopuro. Banyak yang bertanya di media sosial, bahkan ada yang langsung bertanya kepada saya, Pak Eko kan seorang peneliti sejarah nih, juga seorang penulis sejarah yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun malang melintang di dunia sejarah. Kami mau bertanya kepada Pak Eko, candi yang dibangun berbahan batu bata itu kok bisa bertahan lama bahkan kuat ratusan tahun ya Pak Eko? Padahal waktu itu tidak ada teknologi, tidak ada semen dan lain-lain. Dan kabar yang kami terima itu simpang siur ya Pak Eko. Karena kabarnya candi tersebut dibangun dengan menggunakan batu bata dan direkatkan dengan telur. Wah, berapa ratus telur Pak Eko. Oke, di sini saya jawab saudara ya. Setelah bertahun-tahun saya teliti, untuk saya tulis di dalam buku saya tentang bangunan candi yang dibangun dari bahan batu bata. Seperti halnya di Probolinggo ada Candi Jabung. Candi Jabung ini berbahan batu bata yang dibangun antara tahun 1350-an ya saudara. Yang mana diceritakan bahwasanya Candi Jabung ini dibangun untuk putri. Yang jelas ketika saya melihat data bahwasanya data sejarah ya, data atau manuskrip kuno bahwasanya Candi Jabung ini dibangun untuk memperabukan kerabat kerajaan Majapahit atau kerabat raja pertama kerajaan Majapahit, yaitu kerabat Raden Wijaya bernama Wirajaya atau Bres Jabung ya. Situ ketika kerabat Raden Wijaya ini wafat, beliau dimakamkan atau diperabukan di Candi Jabung. Nah, sekarang saya akan menjawab kenapa Candi Jabung ini bisa bertahan ratusan tahun, Pak. Padahal dahulu tidak ada semen ya. Tidak ada semen. Kok bisa bertahan lama? Nah, setelah saya teliti, ternyata bangunan atau batu bata yang dibuat pada zaman dahulu itu dicari atau dibuat dari tanah pilihan. Tanah yang dipilihan. Jadi tanahnya ini ada yang mengandung besi, juga ada yang mengandung magnet. Jadi tidak perlu semen untuk perekat dan lain-lain ya. Jadi karena bahannya yang dibuat untuk batu bata itu dipilih tanah dari beberapa wilayah di Probolinggo yang mengandung magnet bumi, juga mengandung besi. Seperti halnya ini ya saudara. Ini batu bata kuno yang sudah patah. Ini sudah patah, ini patahannya. Ini memiliki panjang sekitar 40 cm dan lebar 20 cm. Ketebalan memiliki tebal sampai 5 cm. Nah, sini ketika kita menemukan tekstur batu bata seperti yang saya tunjukkan barusan, itu jangan langsung atau jangan semerta-merta dikaitkan dengan kerajaan Majapahit. Karena banyak sekali saya melihat di media sosial ditemukan banyak sekali bangunan-bangunan yang terpendam, bangunan-bangunan masa kerajaan yang terpendam dan langsung dikaitkan dengan Majapahit. Semuanya Majapahit. Nah, jadi jangan langsung atau jangan lalu dikaitkan dengan masa kerajaan Majapahit. Dilihat dulu
Dilihat dulu batu batanya, baik ukurannya, lebarnya, ataupun kandungannya di dalam batu bata tersebut. Setelah kita meneliti kandungan dari tanah yang dibuat atau tanah yang dibuat bahan menjadi batu bata untuk bangunan candi, kandungan besinya itu berapa, kandungan magnetnya itu berapa, bahkan kandungan emasnya itu berapa. Kemudian kita tinggal mencari data atau catatan atau manuskrip apalah itu untuk mendukung temuan kita. Dari situ kita akan mendapat data sejarah yang akan kita catat di dalam buku. Jadi menulis sejarah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pada masa kerajaan dahulu, untuk membuat batu bata, mereka melihat kandungan-kandungan tertentu yang bisa dibuat untuk membangun suatu candi. Jadi tidak sembarangan seperti saat ini ya. Kalau saat ini asal ada tanah yang disebut tanah lempung atau tanah yang mudah dicetak, lalu dibuatlah batu bata. Kalau dahulu tidak, tanahnya itu masih dipilah dan dipilih. Yang mengandung besi juga mengandung magnet. Jadi tidak heran jika batu bata sudah jadi dan dibangunkan menjadi sebuah candi, itu tidak akan mudah roboh. Kenapa? Karena setiap batu bata di candi, contohnya Candi Jabung atau situs Santana yang berada di Keraksan, itu setiap batu bata memiliki sekitar 75% kandungan magnet bumi. Jadi ketika direkatkan mereka akan merekat. Plus beratnya juga diukur agar antara batu bata saling menekan. Jadi walaupun tidak ada semen zaman dahulu, candi yang dibangun akan tetap kokoh sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ya. Menemukan batu bata yang lebar peninggalan masa kerajaan, jangan lalu kita hubungkan dengan kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena di masa-masa kerajaan Singosari, kerajaan Kadiri kuno, dan lain-lain itu ada batu bata, namun ukurannya lebih lebar lagi daripada ukuran batu bata pada masa kerajaan Majapahit. Juga kandungannya berbeda, beda masa, beda ukuran, juga beda kandungan yang digunakan untuk bahan batu bata. Saya kira itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.